Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, Wahyu Andika 97. Salam pengguna Daihatsu Zebra Espace di seluruh Indonesia. Selamat siang kami ucapkan dari wilayah Ponorogo bagian selatan. Pada hari ini masih edisi hari Minggu di tanggal 24 November di tahun 2024. Ya, dimana pada video kali ini merupakan lanjutan video pada trip sebelumnya, tips ketika melewati ketika melewati turunan bersama Daihatsu Zebra Espace. Nah, pada kesempatan video kali ini masih di hari yang sama, dan kali ini jam menunjukkan waktu siang, jam setengah 1. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan memberikan tips ketika kita melewati jalan tanjakan, khususnya menggunakan mobil Daihatsu Zebra Espace agar tidak terjadi overheat. Karena kemarin juga ada yang bertanya, juga salah satu dari teman komunitas itu kemarin ada salah satu mobilnya yang ketika naik ke sini itu terjadi overheat. Nah, bagaimana nanti tips dari saya yang akan saya berikan, karena hampir setiap hari saya naik turun gunung melewati sini dan tidak terjadi overhead. Simak video saya ini sampai selesai. Nah, teman-teman, ini kita sudah mulai menanjak. Pastikan kita ketika membawa kendaraan, ketika sudah mau menanjak seperti, jangan menggunakan gigi persneleng tinggi. Minimal kita menggunakan gigi persneleng 3. Nah, karena ini masih landai, masih jalannya masih datar. Nah, di depan situ nanti itu sudah jalan mulai menanjak. Jadi kita pindah gigi dulu, kita pindah persneleng dulu ke gigi 3. Nah, jadi naiknya ini mulai naik. Ini saya menggunakan gigi persneleng 3. Jangan terlalu dipaksa, teman-teman. Ketika memang tidak kuat, jangan terlalu dipaksa. Oper ke gigi yang paling rendah, bisa 2 bahkan bisa 1. Nah, dan jangan diinjak gas terlalu dalam. Jadi ya kita fokuskan di RPM misal 2000 atau mungkin 1500. Nah, ini saya oper ke gigi persneleng 2 karena naik ke sini. Ini naik. Nah, jadi ketika motor kita atau mobil kita kuat ketika mau menanjak, misal kita menggunakan gigi 2, contohnya seperti ini. Ketika ini tak menggunakan RPM 2000, ini kita sudah jalan kenceng. Nah, seperti ini. Nah, kita pertahankan aja, teman-teman, RPM. Kalau saya pribadi ya, ketika jalan menanjak di sini itu biasanya saya tidak menggunakan RPM di atas 2000. Pasti tak pacu di 2000 ke bawah. Ini kalau setelan mobil saya ya, teman-teman. Nah, ini. Dan bisa teman-teman lihat sendiri kondisi temperatur itu kita sudah naik segitu, teman-teman. Kelihatan enggak ya? Nah, pokoknya sudah naik, teman-teman, temperatur. Nanti tak kasih lihat ketika sudah sampai di atas. Nah, kita tetap pelan-pelan saja, teman-teman. Tidak usah dipaksa. Tidak usah dipaksa kendaraan kita. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini tanjakannya agak panjang. Ini saya dari bawah sudah menggunakan gigi 1. Nah, dan kita tidak usah tekan gas terlalu dalam-dalam, teman-teman. Cukup kita tahan di RPM 2000 saja. Walaupun kita berjalan pelan tidak apa-apa, asalkan kita selamat. Nah, jadi kita santai aja jalannya. Nah, jadi gini. Kalau memang dari belakang itu tidak sabaran, ya udah disuruh duluan aja, tidak masalah, kan gitu. Nah, jadi biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, kondisi temperatur itu, teman-teman, naik. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya, temperatur saya sudah naik segitu.
Saya menggunakan Daihatsu Zebra Espace tahun 2004. Jadi kita pelan-pelan gini aja teman-teman. Kan pasti nyampe nya kan, walaupun kita jalannya seperti ini. Nah, ini jalannya agak datar, kita tambah persela gigi 2. Nah, jadi seperti itu. Ketika ada yang mau duluan, ya dipersilahkan, monggo. Oke teman-teman, di situ nikung ya. Saya off kamera dulu karena kalau menggunakan tangan satu susah. Oke, setelah melewati tikungan tadi, ini agak datar lagi teman-teman. Saya menggunakan gigi 2. Ketika memang saya rasa ini memang masih agak kuat, tapi tetap RPM tidak melebihi 2000. Tidak usah dipaksa-paksa teman-teman, kalau tidak pengen terjadi overhead. Nah, ini nanjak sangat panjang teman-teman, dan ini saya masih menggunakan gigi 2. Sebenarnya tenaganya itu besar teman-teman kalau Espace itu. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya lebih mengantisipasi keadaan kendaraan, jadi tidak terlalu saya paksakan. Karena ini saya sendiri ya, jadi dan kemarin tekanan ban ini kemarin agak tak tambah, jadi agak grodak-grodak gitu teman-teman. Nah, jadi mohon maaf teman-teman jika nanti hasil videonya agak goyang-goyang, karena ini saya rekam menggunakan tangan teman-teman. Nah, dan ini kita pelan saja menggunakan gigi 1. Nah, kita pelan saja. Kalau dirasa bisa ditambah, kita tambah, dan kita gasnya nggak usah tekan terlalu dalam-dalam, kita pelan saja, kita nyantai aja, nggak usah nguber yang di depan. Kalau yang di depan kita uber ya kita kelabaan pasti. Nah, pada intinya gasnya tetap stabil saja, jangan terlalu digeber-geber, karena itu juga beresiko dan juga rawan terjadinya overhead kalau khususnya Espace. Jadi ini saya berbagi pengalaman aja ke teman-teman. Ketika kemarin saya paksa, ketika harusnya tidak kuat tapi saya paksa harus kuat, itu ternyata juga imbasnya, efeknya juga ke mesin panas, cepet panas. Apakah mobil saya ini tidak pernah overhead? Pernah teman-teman, pernah sekali. Jadi sekali pernah overhead ketika saya bawa nanjak seperti ini. Ya memang itu memang murni kesalahan dari saya teman-teman. Jadi kemarin itu tak paksa, tak geber-geber, dan harusnya tidak kuat tapi tak paksa kuat. Oke, mohon maaf teman-teman, video kejeda karena kamera HP masih menggunakan HP agak jadul teman-teman. Nah, dan ini saya masih menggunakan persneleng gigi 2. Nah, ketika kita berpapasan seperti ini, dan sebenarnya teman-teman, mobil saya ini agak bermasalah. Masalahnya di mana? Ketika ini tak buat pelan, entah itu persneleng gigi 1, 2 ataupun 3, itu ada getar-getarnya teman-teman, kayak bergetar. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngalami seperti itu. Nah, jadi seperti itu loh, getar
mungkin apa masalahnya bisa teman-teman share, karena kemarin saya ngecek semua normal tapi kok perasaannya kok gini. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada yang teman-teman tahu, bisa teman-teman oret-oret di kolom komentar. Nah, kali ini kita sudah jalan menurun dan kondisi temperatur, oke, kita berhenti dulu ya. Di depan situ kita berhenti. Tak kasih lihat kondisi temperaturnya seperti apa. Nah, ini teman-teman, kondisi temperatur naik segitu, hampir setengah. Namun tidak apa-apa, itu normal. Ketika nanti ini saya turun sampai bawah situ, itu nanti pasti juga sudah normal lagi. Jadi nanti tak kasih lihat dulu ketika sampai bawah. Nah, ini kita sudah menurun, kita sudah turun, tapi sebenarnya di depan nanti kita sudah mau nanjak. Jadi mungkin sedikit tips dari saya terkait ketika jalan menanjak seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman jangan terlalu digeber-geber. Bukan hanya mobil Espas saja, mobil muda pun ketika kita paksa menanjak seharusnya kuat tapi tidak kuat, itu pasti akan terjadi hal yang sama. Tidak hanya di Espas saja. Jadi mungkin teman-teman pengguna Daihatsu Espas dimanapun berada, dan pada intinya ya memang namanya mobil tua, itu memang kita harus rutin perawatan, terutama di radiator. Kemudian perlu kita cek ketika kita mau jalan kondisinya seperti apa, apakah airnya gimana, terus kemudian ketika kita buat jalan kondisi temperatur naik seberapa. Nah, itu kita harus perlu perhatikan. Jadi jangan dipaksa secara terus menerus. Insya Allah semuanya pasti aman terkendali. Nah, oke teman-teman, mungkin itu video tips dari saya. Jadi jika ada kurangnya saya mohon maaf. Bisa mungkin kalau misal ada salah kata penjelasan dari saya, bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Kali ini kita sudah sampai di jalan mendatar seperti ini. Sebenarnya di atas sana nanti masih naik, tapi video mungkin saya akhiri saja sampai di sini. Oke, sebelum saya akhiri, saya perlihatkan dulu kondisi temperatur. Nanti di depan situ kita berhenti lagi. Ketika sudah turun seperti ini, kondisi temperatur seberapa. Kita sudah sampai di pusat kecamatan saya, teman-teman. Dan dari sini sampai rumah saya masih sekitar 5 kilo kalau tidak salah. Nah, oke, kita berhenti sebentar. Tak perlihatkan kondisi temperatur setelah saya jalan turun itu tadi. Nah, ini. Nah, kondisi temperatur itu turun segitu, teman-teman. Nah, jadi kan masih kondisi dalam normal. Jadi seperti itu, teman-teman, tips yang saya berikan ketika jalan menanjak bersama Daihatsu Espas. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share jika teman-teman suka dengan video yang saya buat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.